Nabi bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammadun fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Jadi Nabi bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, kemudian aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga daripada surga, padahal surga itu udah dibuka. Nanti kalau sudah waktunya dibuka, orang-orang mau masuk surga, itu surga itu dibuka oleh Allah. Ya, kalau sudah Nabi Muhammad masuk, umatnya tinggal umatnya, itu pintu surga itu udah dibuka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan dikiringlah orang-orang yang takut kepada Allah waktu di dunia. Siapa orang yang takut kepadaku di dunia, maka aku berikan aman dia di akhirat. Siapa orang yang merasa aman di dunia, maka aku akan bikin takut dia di akhirat. Ini kayak sama ini kan sholat subuh, sholat malam itu takut sama Allah. Kalau orang takut sama Allah itu justru mendekat. Ini bedanya takut sama Allah dengan selain Allah. Kalau kita takut sama ular, jauhin ular. Takut sama harimau, jauhin harimau. Takut sama buaya, ya jangan deket-deket buaya. Itu kalau hayawan. Tapi kalau Allah, enggak. Kalau kita takut sama Allah, justru kita malah makin mendekat kepada Allah. Malam, karena kita takut sama Allah, sholat kita takut dosa, takut murkanya Allah, ya. Sholat malam, sholat, zikir, nuntut ilmu. Kan kadang-kadang ada orang pagi gini masih belum sholat karena merasa aman, dia tidak apa-apa, tidak takut sama sekali sama Allah. Sholat 5 waktu tidak dikerjakan, aman-aman aja, dia merasa aman. Tapi nanti kata Allah, aku bikin kalang kabut. Ya, man khafani fid dunya amantu yaumal qiyamah. Siapa orang yang takut sama aku, makanya kadang-kadang ada orang yang ketika zikir itu nangis, baca istighfar, ingat dosa-dosa, dia meleleh air matanya. Ya Allah, hamba ini banyak dosa, ya Allah, ya, merasa banyak dosa. Orang cerita dosa tahu-tahu nangis, ya. Fafadat aina tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Orang-orang mukmin, orang beriman yang yakin kepada Allah dan hari kiamat, tatajafa junubuhum, mereka itu menjauhkan lambung mereka anil madaji, dari tempat-tempat tidur mereka. Malam, ya, nangis sama Allah, bangun lambungnya dia jauhkan. Yad'una ayya'buduna, mereka berdoa, ay menyembah, mereka sujud. Yad'una ayya'buduna, mereka menyembah kepada Allah, sujud. Bahkan malam sujudnya lama. Sallallahu alaihi wasallam, karena sallallahu alaihi wasallam atwalun nasi qiyaman, Rasulullah itu kalau malam sholatnya panjang berdirinya. Nabi sholatnya panjang, ayatnya panjang kan yang dibaca? Enggak, kadang Nabi cuman dua ayat aja yang dibaca, cuman diulang-ulang sampai Nabi meleleh air matanya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, kalau engkau menyiksa orang-orang yang berbuat dosa, fa innahum ibaduk, mereka hambamu ya Allah. Kalau salah disiksa pantas, wajar. Salah tidak pakai helm ditilang, wajar. Salah polisinya nilang, enggak,
Ya, bukan salah yang nilang, salah yang melanggar. Kalau sampean pakai helm, punya SIM, mobilnya motornya bener, ndak melakukan kesalahan, terus ditilang, itu dolim yang nilang. Kalau lengkap semuanya, kalau ndak lengkap ya wajar. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau mereka melanggar, ya Allah, hamba-hambamu, mereka hambamu. Kalau kau menyiksa, wajar, mereka dolim. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau memaafkan, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau Allah maha yang perkasa tanpa tanding, tapi engkau bijaksana. Nangis Rasulullah sampai mata Rasulullah sembab, janggutnya basah dengan air mata, menggigil badannya, dada Rasulullah basah dengan air mata. Selesai salam, dirangkul oleh istri tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa kata Nabi? Aisyah, apa aku tidak boleh jadi hambanya Allah yang ahli bersyukur? Nangis Nabi. Mereka orang yang takut ini nanti digiring oleh Allah ke dalam surga zumarok, dalam kondisi rombongan. Alangkah nikmatnya kalau pas rombongan itu, Bu, sampean masuk surga, ya, yang nuntun sampean suami sampean, ya, yang nuntun sampean ke surga itu loh suami sampean. Habis itu di sebelah kiri, ya, ada istrinya, di depan ada ibu bapaknya, mertuanya, di belakang ada anak-anaknya, ada menantunya, ada cucunya. Kayak berangkat haji, satu bis, satu keluarga, Bu, tidak ada orang lain. Zumarok, rombongan. Ada guru sampean, ini guru ulun, rombongan, alangkah bahagianya. Sisa satu tersisa, tidak ikut, sedih sampean. Makanya kan kita ini diajarin, Bu, setiap masuk rumah mengucapkan salam. Itu bukan perkara sepele. Salam itu kayaknya sepele. Usus salam, sebarkan salam, kata Nabi. Ujungnya tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan salam, dengan selamat, dengan mengucapkan salam. Latihannya di dunia, sama anak, sama istri, sama suami, assalamualaikum, masuk rumah. Itu kan kayaknya rutinitas, bahasanya ringan, kalau assalamualaikum. Kalau diartikan dalam, sangat dalam arti assalamualaikum itu. Orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Udkhulul jannata birahmati, masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Ini tiap hari anak, istri, suami, orang tua, kakek, nenek kita didoakan supaya dapat rahmatnya Allah, supaya gampang masuk surga. Coba sama masuk. Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kasih salam selamat kepada ini. Yang ada siapa ini? Kalau suami, kebetulan di dalam ada istrinya, ada anaknya. Artinya suami doakan, istriku, semoga salamnya Allah tetap tercurah untuk kamu, rahmatnya Allah, berkahnya Allah. Katanya istrinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga, Mas, dapat rahmatnya Allah, dapat berkahnya Allah, ya, dapat salamnya Allah. Nah, kalau doa ini kabul, tidak ada yang tersisa rumah sampean itu kalau masuk surga, masuk semuanya. Suami doakan istri, istri mati langsung masuk surga. Di situ ada anak-anak mati, suaminya assalamualaikum, bapaknya, kamu selamat semua anak. Mati anaknya, suami orang tua ridho, surga tempatnya. Anak yang doakan waalaikumsalam, berarti anak bakti sama orang tua, doakan orang tuanya. Ini latihannya di dunia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
hatta idza ja'uha, tak kala dia sampai di pintu surga, ya, futihat abwabuha, sementara dalam kondisi terbuka pintu surga. Faqala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga surga, salamun alaikum. Nah, di dunia kan assalamualaikum, ketemu sama penjaga surga, salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin, rombongan, tidak sendiri-sendiri sampean. Itu. Makanya setiap masuk rumah salam, paling sedikit sampean Bu masuk rumah baca kulhu sekali, selawat sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihatin kok ndak ada, mungkin istrinya cuci-cuci mungkin di belakang, tambahin assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ndak ada orang, kalau ada ya sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau paling jelek assalamualaikum gitu tok. Salam, masuk rumah. Ndak ada orang, tambahin assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, tambahin. Karena di dalam rumah kita mesti ada penghuninya yang sampai tak melihat. Tidaklah setiap atap rumah di situ di bawahnya ada penghuninya, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, maka kalau masuk rumah tempat yang angker, rumah yang tidak berpenghuni, ya kalau kita mau beli rumah tidak berpenghuni, lama udah dan ditempatin, dijual murah, mau beli, pertama kali masuk salamu dulu, karena rumah yang kosong mesti ditempatin jin. Makanya rumah biar bagus baru dibangun, setahun aja tidak ditempatin, sampai lihat mesti rusak rumahnya, entah atapnya jebol, entah apa namanya pintunya, plywoodnya apa, atau dindingnya, itu mesti. Tapi kalau rumah ditempatin orang, apalagi orangnya peibadahan, rajin baca Quran, rajin berwirid, biar rumahnya, maaf, ini pakunya aja mau lepas, insya Allah tidak rubuh. Saya melihat di pinggir-pinggir pengawan ini apa namanya rumahnya, kadang-kadang kalau peres air, kalau itu kan arah miringnya gini, nah sebelakang ini kena air semuanya, yang depan ini tidak kena, berarti rumahnya itu turun, ya kalau aman aja. Kalau ada orangnya, coba ditinggal setahun, ambruk itu rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa astaftihu, aku minta dibukakan, sebab belum ada yang masuk. Nabi yang punya kunci, ya, Nabi yang pertama kali yang masuk, tidak ada yang masuk dulu. Nabi minta, faqaya fayaqulul khazin, penjaganya bertanya, yaitu malaikat Ridwan, man anta, samen siapa? Fa'agul Muhammadun. Nah ini ada pelajaran pendidikan dari Nabi Muhammad. Ini termasuk di dalam surah Al-Quran. Kalau kita bertamu, ya, kan kadang-kadang tertutup rumah itu, assalamualaikum, siapa, kan mesti tanya gitu. Jangan mengatakan saya. Loh, orang satu dunia itu bilang saya sudah ya sama Bu. Tapi sampean sebutkan siapa. Saya Maimunah, anaknya ini. Oh, nggih. Langsung kenal dia. Oh, berarti Ibu Maimunah. Siapa? Muhammad. Oh, Muhammad siapa? Ini belum dibuka. Muhammad anaknya ini. Oh, keponakanku. Sebab kalau bukan keponakan, cuma tinggal perempuan, tidak mau buka kan? Oh, bukan keponakan. Ya, sebentar. Nabi Muhammad gitu juga. Jangan bilang saya, tapi katakan nama yang sempurna. Faqulu Muhammad, aku Muhammad.
Maka malaikat Ridwan mengatakan fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Dengan sebab engkau aku diperintah oleh Allah, aku tidak boleh buka pintu surga kecuali kamu dulu. Nah inilah maaf ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, ya, Nabi itu ditarik nyawanya, krek. Nabi merasa sakit. Memang sakit itu sakit Pak, dicabut nyawa. Coba bilang tidak sakit. Bisa dicoba sekarang. Lah betulan. Cuman saya tidak bisa kalau nyabut semuanya, tidak bisa. Sebagian kecil aja. Ini kuku kan ada, kalau ruhnya ini ada. Panggil ambil tang, ya kalau kasih tang tawarik gini, cuot, lepas satu kuku pian. Nah, ruh antara kuku dengan daging lepas, rasanya gimana? Kuku ditarik gini, bukan zaman penjajahan dulu itu, langsung berdarah-darah. Jangankan kuku, orang kadang-kadang kuku kecil sobek kita tarik, habis itu bengkak kan ke tangan kita, ya kalau bahasa Indonesianya kuilen, apa? Kuilen, kecil kita tarik gini sobek akhirnya kuku kita. Rasa gimana kalau satu? Bagaimana kalau seluruh badan, mulai ujung kuku sampai ujung kepala? Makanya orang nazak itu Bu, biar gagah. Kalau sudah nazak, Allah kata yang bimbing, Allah, padahal yang denger aja mungkin, tapi tidak kuat, saking sakitnya. Nah, ya Rasulullah gimana sih sakitnya dicabut nyawa? Ujar Nabi, asyaddu min darbi alfi suyub, lebih sakit daripada ditebas pedang 1000 kali. Supaya gampang ya apa? Satu, banyakin pakai siwak. Pakai apa Bu? Siwak. Makanya sholat kebetulan pas lupa ya, pakai ini tidak apa-apa. Itu pakai ini, pakai apa namanya? Tidak apa-apa. Penting siwakan. Tidak harus pakai apa namanya, pakai kayu arok itu enggak. Itu yang paling utama. Bila perlu pinjam tangannya tetangga. Tanganmu suci kah? Suci, ada apa? Enggak, aku mau siwak. Itu yurihu, menggampangkan orang keluar cahaya, apa namanya, ruh. Termasuk biul. Kalau biul pian kakinya diangkat satu, didirikan gini, itu mempermudah orang keluarnya ruh, karena sunnah Nabi nih ya. Jadi biul itu jangan kakinya nempel dua-duanya gini, enggak, diangkat satu gini, diberdirikan gini ya, diberdirikan jongkok gini, kakinya dua-duanya, terus ditangkat satu gini. Itu khasiatnya ada 3. 1, mudahnya keluar kotoran. 2, karena lubangnya makin gede Bu Aidia gitu kan. 2, ginjal sampean sehat. Karena disenderkan gini nih, ginjal sampean itu bersender. Makanya nyaman kalau duduk begini nih Bu, tahan daripada yang tidak bersandar. 3, ruh itu gampang keluarnya. Set. Ya. Ruhnya keluar, siwak, terus selawat sama Nabi Muhammad, Masallallahu Muhammad, paling tidak pagi gini 10, paling tidak. Makanya dalam Wirdul Latif itu 10 kali selawatnya. Nabi bersabda, atani Jibril wa Mikail wa Israfil, datang kepadaku malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. 4 malaikat datang. Fayaqul ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika asra marrat, tidaklah ada umatmu Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali aja, illa akhudhu biyadihi wa amurruhu ala sirat kal barkil khatif, kecuali aku nanti memegang tangan orang itu, tak lewatkan dia di atas titian sirat, kal barkil khatif, kayak kilat yang menyambar, sut, langsung sampai. Berarti sampai itu di surga, karena antara mahsyar, mizan itu ada jembatan,
Di bawahnya jembatan itu neraka yang sudah saya terangkan kemarin masalah sirat. Itu sono surga. Begitu kita mau mana? Sono surga, dipegang sama malaikat Jibril, wud, lewat sirat kalbarkil khotif. Bukan lewat di atas jembatannya, naik di atasnya. Kayak naik pesawat gitu. Sampai. Maka orang lewat sirat ini yang terakhir dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang yang terakhir melewati titian sirat berarti bisa nyebrang ke surga. Orang beriman ya itu baru tembus ke sono setelah perjalanan selama 21.000 tahun. Itu dipanggang di neraka, Bu. Di atasnya itu, di bawahnya neraka. Azlamu minal lail. Maka Nabi ketika nanya, ya Jibril sifli wa na'atli jahannam, Jibril tolong pang aku ceritakan ya apa sih jahannam. Ya Muhammad, tak ceritakan. Sekarang jalan neraka jahanam lagi dinyalakan oleh Allah selama 1000 tahun. Sampai warnanya api itu merah. Kemudian mau sudah 1000 tahun, ini 1000 tahun tidak ngerti 1000 tahun dunia apa 1000 tahun akhirat. Kalau 1000 tahun dunia ya 1000 tahun ini. Bayangkan kalau orang nyalakan api hutan gitu kebakaran 1000 tahun, habis seluruh dunia ini ya 1000 tahun. Kalau hitungan akhirat 1000 tahunnya tidak bisa dihitung lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. 1000 dikalikan 1000 dikalikan 365 hari. Jadi disuruh nyalakan 365 juta tahun. Begitu mau redam 1000 tahun, Allah katakan tambah lagi zid alfasana, nyalakan lagi 1000 tahun lagi. Sampai warnanya membiru sangat kuat. Tiba-tiba begitu sudah mau 1000 lagi, kata zid alfasana, tambahin lagi 1000 tahun. Hatta iswaddat, sampai tidak ada warna biru, tidak ada warna hitam. Semua apinya itu karena ditambahin sudah 1000 tahun lagi, warna neraka itu hitam legam, apinya hitam. Lihatin kalau ada orang kebakaran, pas kebetulan dia jualan solar atau bensin, ya bakar, apinya, atau Pertamina yang kebakaran, kamu lihat, ya. Menggulung itu hitam semuanya. Hei Muhammad, katanya malaikat Jibril, lau kanat silsilatun min nari jahannam wudi'at ala jabalin larfadat. Muhammad, seandainya ada cincin satu gini diambil dari neraka jahanam, kemudian cincin satu ini ditaruh di gunung yang paling kuat di permukaan bumi, gunung apakah yang paling tinggi, yang paling kokoh, yang paling kuat? Itu satu cincin diambil dari neraka jahanam, ditaruh di atas gunung itu, larfadot, gunung yang kokoh kuat itu langsung mencair, wadadak dakat, kemudian bergoyang seperti mendidih. Itu satu cincin. Hei Muhammad, seandainya neraka itu bocor seujung jarum, maka seluruh dunia ini akan meleleh. Katanya Nabi, hasbi hasbi hasbi, cukup dah Jibril, cukup, ojo ceritakan terus. Hatta in soda'a qalbi, hancur jantung ini, jebol nanti. Dah selesai. Tiba-tiba malaikat Jibril nangis. Seumur-umur malaikat Jibril tidak pernah nangis, sebab tidak punya syahwat. Begitu Nabi minta ceritakan neraka, nangis. Langsung Nabi bertanya, Jibril, kenapa kau menangis? Bukankah engkau sudah aman? Muhammad, belum aman. Lihatlah setan itu, ya, setan dulunya namanya setan itu namanya Azazil. Azazil itu dalam kitab karangan Al-Imamul Ghazali dikatakan semua permukaan langit 7 lapis pernah diinjek oleh Azazil untuk ibadah kepada Allah. Pernah dipakai ibadah oleh Azazil
di permukaan bumi, Bapak permukaan langit, langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, dan tinggal di surga. Dan di arasnya Allah itu tertulis, ya, innali abdan minal muqarrabina, aku punya satu hamba, dia termasuk orang yang dekat dengan Allah, banyak ibadahnya. Nabi Adam belum lahir, belum diciptakan Allah, Azazil itu sudah dalam kitab Maulidud Diba itu 2000 tahun akhirat, berarti ibadah sudah sekitar 700 juta tahun sebelum Nabi Adam. Belum ibadah Nabi Adam. Innali abdan minal muqarrabina fa'amartu amron fa'abah. Ya, aku punya satu hamba yang dia tiba-tiba aku perintah dengan satu perintah, dia membangkang, dia melawan, dia menolak. Malaikat takut dengan itu, takut dia, minta doalah dia kepada Azazil. Karena Azazil ini malaikat namanya yang terkenal doanya mustajab. Setan itu asalnya Azazil. Makanya begitu dipanggil, dia termasuk digolongkan dengan golongan malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, aku berkata kepada seluruh malaikat, sujud semuanya. Fasajadu, semuanya sujud kecuali satu, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Baru diusir sama Allah. Ya, itu Azazil itu, iblis itu. Yang kedua, waqala Mikail berkata, wa ana asjudu lillah, aku akan sujud kepada Allah. La arfa'u ra'si, aku tidak mau ngangkat kepalaku, tetap aku berdoa, ya Allah ampuni orang yang bersolawat kepada nabimu Nabi Muhammad. Ya Allah ampuni orang yang bersolawat kepada nabimu Nabi Muhammad. Ya Allah ampuni orang yang bersolawat kepada nabimu. La arfa'u ra'si, aku tidak mau ngangkat, hatta yaghfirallahu dzunubah, sampai Allah mengampuni dosanya orang yang ahli selawat ini. Wa qala Israfil, maka Israfil berkata, wa ana aski min haudika ya Muhammad, wa man syariba minhu surbatan lam yadma' ba'daha abadah. Aku nanti nyarikan secangkir minuman daripada telaga Kausarmu hai Muhammad. Barang siapa yang meminum satu teguk daripada telaga Kausar, maka selamanya tidak akan kehausan. Nah, ini seahli salah. Waqala Israfil, waqala Israel, wa ana agbidu ruhahu, aku nanti nyabut ruhnya orang ini, katanya, kama qabattu arwahal anbiya wal auliya, aku akan mencabut nyawa orang itu seperti mencabut ruhnya para nabi, ruhnya para orang-orang wali-walinya Allah. Jadi orang ahli selawat itu nanti meninggalnya rata-rata gampang. Dulu saya ada di tempat kami sana, orang itu ahli selawat, dia pemukul rebana, pemukul gendang habsi itu lah, cuman ashari di Jawa itu ashari, di Bangil ada perkumpulan selawat bukan habsi. Itu sakit ke dokter, kebetulan dokternya deket, diantarkan sama anaknya. Hari Kamis sakit, namanya orang tua 70 sudah. Jadi sakit itu Pak, dokternya ngomong, Mbah, iya Pak dokter, nanti hari Sabtu kesini lagi ya, habis obatnya kesini lagi, nanti tak kasih obat lagi. Dia hanya ngomong, ndak bisa dok kalau Sabtu. Loh kenapa Pak? Ya pokoknya ndak bisa.
Kalau Jum'ah insya Allah bisa, dan itu pun habis maghrib dok. Kalau habis isya saya tidak bisa. Ini ada pasien nantang dokter ya ini. Biasanya kan kalau sama dokter manggut-manggut, kalau Sabtu ya Pak, habis jam-jam segini, iya. Pokoknya Sabtu. Ini ndak, dilawannya dokternya. Kalau Jumat insya Allah bisa dok. Itu pun habis maghrib. Kalau habis isya saya ndak bisa. Terus aja lo, kan masih ada obatnya Mbak. Kan besok masih ada jatah Sabtu ada, malam kan masih bisa tinggal ngambil. Pokoknya ndak bisa dok. Dokter bingung. Akhirnya ya namanya dokter kadang-kadang ya jengkel. Ya sudah Mbak, pulang dimarahin sama anaknya. Coba Mbak sampean itu sama dokter, ndak usah ngelawan. Bilang Sabtu nggih gitu aja. Kok sampean bilang nggak bisa lagi? Habis maghrib Jumat pun masih nawar lagi habis maghrib. Wah, sampai di rumah diomelin istrinya lagi. Biasa kan, memang bapakmu kayak gitu itu mulai muda. Wah, keluar wis tambah ngomelnya neneknya ini. Mulai muda ya gitu, keras. Pokoknya kalau sudah ngomong A, nggak bisa B. Wah, mbahnya diem aja diomelin neneknya itu. Kan biasa Bu ya, suami sampean kalau sampai nomeli kan diem aja kalau. Jadi begitu besok Bu, maghrib masih ke masjid, sholat jamaah beliau, pulang belum isya masuk kamar. Aku masuk kamar istirahat dulu. Nah sudah, subhanallah, baca istighfar, baca sholawat, mau isya tahu-tahu badannya ndak enak. Ya memang ndak, tapi parah, turun drastis. Istrinya datang, tiba-tiba mengucap syahadat, seret hilang, ninggal. Langsung neneknya nangis, habis marahin kemarin baru dokternya kagum. Dokternya ngubur, datang bingung. Memang Mbak ini subhanallah, pantas bilang habis isya ndak bisa. Sabtu aku ndak bisa. Jumat bisanya habis maghrib karena masih hidup. Kalau habis isya saya ndak bisa. Ternyata terjawab setelah meninggal. Maka banyak orang yang ngomong gitu itu, kalau sampean ada orang mau meninggal, omongannya kayak ngelambiar, kayak ngelantur. Tapi begitu meninggal baru tahu jawabannya. Ya kalau, oh iya pantas saya kemarin bilang gini. Ternyata beliau pesan itu sebenarnya. Coba ahli selawat, enaknya meninggal itu nah. Karena Nabi juga minta. Ketika Rasulullah dicabut nyawanya sakit, Nabi tanya, malaikat pencabut nyawa, ini kan sakitnya dicabut nyawa? Ya Muhammad, ar-rifqul ladzi fa'altu ma fa'altu bi ahadin qad. Nabi Muhammad, aku ini nyabut nyawa paling halus, paling pelan, cuman pian aja. Kalau yang lain pelan, tapi tidak sepelan pian. Nabi Idris itu pernah mati, kemudian dihidupkan lagi sama Allah karena permintaan dia, kepingin tahu rasanya mati, kepingin bisa ngelihat surga. Ya sudah cabut nyawanya. Begitu dicabut nyawanya, Nabi Idris kesakitan. Tanya Nabi Idris, ya akhi malakal maut, ya akhi, katanya malaikat pencabut nyawa, kaifa wajadta miraratal maut, gimana rasanya dicabut nyawa, pahitnya ya apa, sakitnya? Dijawab sama Nabi Idris, ya akhi malakal maut, al hayawanu idzan sulikha jildu hala hayatih fa huwa asyaddu minhu alfa marrah. Kalau ada kambing dikulitin hidup-hidup tanpa disembelih, sapi dikulitin hidup-hidup tanpa disembelih, umpamanya ada manusia tidak disembelih, tidak dicekik, dia ditidurkan terus kulitnya dikelupasin pakai pisau gitu, disayat kulitnya semuanya, seluruh badannya disayatin pakai silet gini. Orang kita kena dikit aja sudah rasanya luar, ini disayatin semuanya, seluruh badannya dikupas, kulitnya hidup-hidup.
itu orang sakaratul maut sakitnya 1000 kali daripada itu, karena dia merasakan yang di kulit, belum yang di sumsum, belum yang di tulang, belum yang di urat, belum di jantung, di paru-paru, di ginjal, semuanya, di otak, di mata, ya, spontan ketika dicabut nyawa itu serentak. Nabi langsung ngomong, ini paling pelan. Nggih Nabi Muhammad, kalau gitu aku minta sama Allah, sampaikan sakitnya dicabut nyawa umatku separuh berikan kepada saya. Jadi sampai ini dikurangin udah separuh-separuh. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Begitu diberikan kepada Nabi Muhammad, apa jawaban Nabi? Qad taba qalbi, hatiku tenang, jiwaku damai, aku merasa puas. Begitu ditarik, Nabi masih ingat lagi sampean. Ya Jibril, basyirni kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Jibril, aku minta kabar gembira. Kabarnya harus gembira, jangan ada yang sedih, gembira semuanya. Apa? Bagaimana keadaan umatku nanti hari kiamat? Langsung malaikat Jibril naik, tanya sama Allah, ya Rabbi, sa'ala Muhammadun kadza wa kadza, begini-begini. Jibril, katakan sama Muhammad, ya Muhammad, innallaha yubashiruka la tadkhulal jannatal anbiya hatta tadkhulaha anta, wa la tadkhulal jannatal umam hatta tadkhulaha ummatuka. Muhammad, Allah ngasih kabar gembira sama kamu, tidak masuk ke dalam surga para nabi kecuali kamu dulu yang masuk surga. Semua nabi harus nunggu kamu masuk surga. Makanya ini kata hadis Nabi, aku tidak boleh membukakan pintu surga kecuali kamu dulu. Dan tidak masuk surga umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh masih antre, umatnya Nabi Ibrahim, Musa, Harun, Yahya, Isa, semua, Soleh, Su'aib, Yusuf, Yakub, Ishak, Ismail, semua umatnya tidak boleh masuk surga, antre hatta tadkhulaha ummatuka, kecuali umatmu dulu yang masuk. Sampean umur pendek, dosa banyak, tapi masuk surga duluan. Umur kita ini mentok Pak Bu, 100 itu sudah alhamdulillah, 100, tapi rata-rata jarang. 60 innalillah, 50 innalillah, 70 alhamdulillah, kelebihan sudah. Maaflah, umurnya Nabi Nuh 950 tahun, umurnya Nabi Adam hampir 1000 tahun. Umatnya sama-sama kayak gitu. Umatnya ada yang umur 9, sampai ada satu umat yang ibadah kepada Allah 600 tahun tanpa maksiat. Tanpa maksiat, tinggal di tengah tengah laut, ada pulau, sudah anak istri udah cukupin, dia berhalwat. Sampai kalau mau makan cuman doa gini tok, tiba-tiba keluar makanan. Ya kayak Nabi Isa gitu doanya, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu ladaina aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka. Ini satu kejadian ada kiai di Indonesia, ketika berjalan naik mobil, ya lewat salah jalan. Saya pernah kemarin itu ceramah di Demak, saya beberapa tahun yang lalu ceramah di Demak, habis dari Demak ke Cilacap, tujuan pulang ke Gresik. Tanya Mbak Google, Bu, jalur Cilacap Bojonegoro, oh Gresik, dikasih jalur, tikuk kanan 200 meter lagi, wah, belok kanan, terus ngikutin, Bu. Luar biasa, daerah mana itu, saya Ngawi ke apa, masuk hutan, Bu. Ini kok tambah kecil jalannya ini, tambah kecil, cuman masih ada aspalnya, kecil aja. Kalau ada mobil berdua gitu salepan, nggak bisa sudah masuk tengah hutan. Hutan jauh, kira-kira 50 km lebih pokoknya. Sini balik Papanan mungkin, masuk hutan jati. Ya kecil itu, setapak, kadang nggak ada aspalnya, kadang ada batu batanya, tuh masuk.
Tapi akhirnya keluar juga Bojonegoro akhirnya gue. Ya, masuk keluar. Itu kiai itu di tengah hutan kelaparan. Nah, bersama kepada satu orang kaya raya. Ya, orangnya kaya raya di Kediri. Namanya Kiai Haji Sakur. Tanahnya itu ratusan hektar. Kiainya ngomong, "Ji, enakan mana ilmu sama harta?" Loh, Pak Hajinya orang kaya, jawabannya jelasnya ya seneng harta lah Pak Yai. Katanya Yai ya enakan ilmu. Ya ndak loh Pak Yai. Orang kaji sama orang ilmu ya orang alim senengannya ilmu, orang kaya senengannya harta. Katanya Yai, masa Ji? Iyalah Pak Yai, orang punya uang itu enak kok. Tiba-tiba Pak Yainya ngomong, "Ji, aku lapar. Aku kepingin makan." Ya ndak ada warung lah di tengah hutan Pak Yai. Ya wis berhenti aja di sini kita di tengah hutan. Terus sholat 2 rakaat. Tunggu. Doanya ndak bisa didengar gue. Katanya kayaknya doa apa Pak Yai? Ndak lama Pak. Subhanallah, ada orang tahu-tahu dari hutan bawa nasi tumpeng isinya ayam engkung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Pak mau nasi tumpeng. Ya mau lah Pak, dikasih. Habis itu masuk hutan lagi orangnya. Lu kata Pak Yai, enakan mana ilmu sama uang? Ya enak ilmu sekarang Pak Yai di tengah hutan. Ini orang bisa datangkan makanan dari hutan. Ada gitu Pak Yai. Sampai orang mendatangkan uang itu ada. Jangan sampai tidak percaya sama saya, percaya dan saya tahu sendiri. Orang bisa mengeluarkan uang gini terus itu ada. Makanya dalam kitab Hikam dikatakan orang yang ada di kantongnya uang kemudian dia bagi-bagikan itu lebih mulia daripada orang yang di kantongnya kosor kemudian dia bisa mengeluarkan uang. Bedanya apa? Kalau yang tadinya penuh kemudian kosong berarti dia takarrub kepada Allah dengan hartanya dan itu melawan nafsu. Sementara yang tadinya kosong bisa mengeluarkan uang, itu siapapun kalau dikehendaki Allah pasti bisa. Ya, pasti makanya kata Imam Yazid Al-Bustami, kalau kamu melihat ada orang terbang, jangan kaget. Kecuali kau melihat dia itu menjalankan syariatnya Nabi. Karena burung tidak pakai apa-apa bisa terbang. Kalau engkau bisa orang melihat orang bisa berjalan di atas air, jangan kaget. Karena Allah bikin ikan selam di air tidak mati-mati juga bisa. Ya, jadi kalau Allah menghendaki pasti bisa. Itu gini langsung. Jadi Nabi Muhammad ngomong, aku minta semuanya dicabut kurangi. Begitu sudah dikasihkan Bu, Nabi mengatakan qaddoba qalbi. Selesai. Begitu Nabi minta kabar gembira, katanya Allah, Muhammad tidak akan masuk ke dalam surga umat-umat terdahulu kecuali yang masuk itu umatmu. Makanya kita harus terima kasih sama Rasulullah. Caranya di dunia banyakin sholawat, caranya di dunia ikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Tidak usah yang gede-gede Bu, yang kecil-kecil dulu. Pakai baju baca bismillah, ngelepas baju baca apa Bu? La ilaha illahu. Ngelepas apa-apa la ilaha illahu. Cincin pakai bismillah, ngelepas la ilaha illahu. Baju bismillahirrahmanirrahim, ngelepas la ilaha illahu. Ya kalau bisa beli baju baru umpamanya, baca alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu sekali sampean bacakan, kemudian sampean punya baju satu sampean sedekahkan. Ini beli baru kalau seret
beli sarung baru, pakai ini, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani. Terus yang kita punya satu kita sedekahkan. Itu sarung baju yang sampean beli dengan doa itu selamanya akan mendoakan sampean. Sampean mati baju itu masih mendoakan sampean. Lihat di dalam kitab Qutul Qulub. Selamanya beli apa aja, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku minta kebaikan barang ini dan kebaikan yang di dalamnya, dan aku berlindung dari buruknya barang ini dan keburukan yang di dalamnya. Nah, itu barokah sampai kalau pakai itu. Makanya satu, supaya kita terima kasih sama Nabi di dunia karena perjuangan Rasulullah. Satu, ketika dicabut nyawa ya kita separuh udah ditanggung Rasulullah. Makanya kita ini alhamdulillah kadang-kadang gampang meninggalnya. Habis pengajian pulang, tahu-tahu dapat kabar innalillah wa inna. Loh, tadi ngaji kok samping saya? Guru saya gitu ngaji gini subuh masih ngimamin, pulang di masjidnya yang disolatin itu udah pengumuman innalillah wa inna ilaihi, beberapa menit aja, asal taruhlah enggak sampai setengah jam. Ternyata beliau pulang dipanggilnya istrinya baca Quran, khataman sudah, wadduha. Begitu wadduha doakan orang tuanya, bacakan doa khatmil Quran, doakan orang tuanya, langsung gini rebah. Di pangkuan istrinya dia meninggal, istrinya ngaminin amin amin. Diumumkan kaget. Itu enak, kayak skenarionya itu loh enak. Habis ngimamin pulang rumah khataman Quran, doakan orang tua, meninggal. Abahnya beliau meninggalnya waktu doa juga. Neneknya beliau, neneknya kiai ini meninggalnya waktu sujud. Anaknya meninggal waktu doa. Dibongkar kuburnya tahun sekitar 16 tahun 17 tahun, jasadnya masih lunak kayak gini. Karena ada pelebaran masjid. Dalam jasadnya itu di depan pengimaman, karena ada pemajuan kuburannya itu, masjidnya dibongkar semua kuburannya di situ. Jasadnya itu banyak yang utuh. Coba kemarin sudah saya kasih ijazah doa supaya jasadnya utuh. Apal kemarin Hah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 4 kali setelah salat, insya Allah jasad sampean utuh, tidak dimakan oleh tanah. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Saya kira cukup itu dulu yang disampaikan. Moga-moga bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat ilmu yang telah kami pelajari ya Allah, dan ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Ya Allah, ampuni dosa kami semuanya, ampuni dosa kedua orang tua kami, kasih sayangi keduanya ya Allah sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, pandang orang tua kami dengan pandangan ampunan-Mu, pandang orang tua kami dengan pandangan ridho-Mu, sehingga seluruh dosa-dosa orang tua kami Kau ampuni ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikan orang tua kami, walaupun bumi ini berupa emas dan perak kami hadiahkan kepada kedua orang tua kami. Kami masih belum bisa membayar bakti kami kepada kedua orang tua kami, maka hanya kami yang menengadahkan tangan ini ya Allah. Mohon ampuni dosa orang tua kami. Hanya ini yang bisa kami lakukan ya Rabb. Sayangi orang tua kami, ampuni orang tua kami, ridhoi orang tua kami.
kumpulkan kami nanti di dalam surgamu ya Allah, dengan ibu bapak kami, anak kami, istri kami, suami dan keturunan kami, serta datuk-datuk kami, dengan guru-guru kami, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.